konteks penyelenggaraan negara. Baik, setahu saudara ahli, ketika calon presiden itu ini daftar ke KPU ya, kemudian ditetapkan oleh KPU. Ini saya dulu pernah 5 pasang calon presiden ya, 2004 tuh. Kemudian 2009 ada 3 pasang calon presiden ya kan? 2014 ada 2 pasang. Pak Firman hafal betul ini. Terutama yang 2014 itu. Nah, saudara ahli, apakah saudara ahli tahu bahwa ketika pasangan ini ditetapkan oleh KPU sebagai calon presiden sudah mendapatkan protokoler juga? Begini, jadi saya tidak mengetahui yang detail berkaitan dengan itu, tapi yang mau saya katakan dalam konteks hukum pidana tadi saya sudah memberikan ilustrasi kepada majelis yang mulia. Katakanlah ini saya calon gubernur, lalu saya calon presiden, ada B dan C juga calon presiden. Ketika saya baru saja sebagai calon, ya, lalu kemudian saya menjanjikan atau menerima sesuatu dengan catatan nanti kalau saya jadi presiden, maka ya sudah, kamu akan saya berikan. Itu saya tetap dalam konteks sebagai penyelenggara negara, meskipun baru sebagai calon. Namanya apa? Corak kesengajaan sebagai kemungkinan. Derivatnya apa? Derivatnya adalah dolus antecedens. Jadi kesengajaan itu diletakkan jauh sebelum peristiwa itu terjadi. Itu masuk itu. Ya, maksudnya kan ini kan terkait tadi dengan yang namanya mobil tadi kan? Ya, mobil dari calon terpilih itu belum dilantik, calon anggota DPR terpilih, kemudian katanya diberi, padahal sebetulnya seperti pertanyaan tadi saya kepada saudara ahli, jadi sebetulnya tidak terkait dengan itu. Saya hanya karena substansinya sebetulnya bukan itu, saya hanya ingin substansinya seperti pertanyaan awal saya tadi gitu, kalau soal mobil gitu ya. Saya hanya ingin mendalami, namanya kan mumpung ada profesor kan, sudah lama nggak kuliah kan, kita dapat kuliah kan gratis, alhamdulillah. Setahu saudara ahli, apakah ada perbedaan antara calon terpilih anggota DPR dengan anggota DPR kalau sebut saja contohnya ini meninggal gitu, meninggal. Kalau ada calon terpilih anggota DPR meninggal, kemudian ada anggota DPR meninggal. Kalau ada anggota DPR meninggal, itu kan namanya dilakukan penggantian antar waktu. Baik. Mengapa dilakukan penggantian antar waktu? Karena dia sudah resmi menjadi penyelenggara negara. Dan yang berlaku di situ adalah rejim Undang-Undang MD3. Kalau anggota DPR terpilih itu meninggal, apakah dilakukan penggantian antar waktu? Setahu saudara ahli? Saya tidak paham soal itu, masuk ke, saya bukan ahli tata negara, saudara. Baik, terima kasih. Saya hanya ingin menyampaikan, kalau ada anggota DPR terpilih ya, itu meninggal, itu tidak dilakukan PAW, tetapi namanya penggantian calon terpilih, dan itu kewenangan KPU, dan itu berlaku rejim Undang-Undang Pemilu. Jadi ada perbedaan yang mendasar dalam konteks Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang MD3 terkait dengan apakah seseorang itu sudah dilantik atau belum dilantik menjadi anggota DPR.
setahu saudara ahli, ini contoh yang lain ya. Kalau misalnya ada di pemilihan pimpinan KPK ya di Komisi 3 ya, Komisi 3 pimpinan KPK sudah dipilih, ditetapkan di Komisi 3, tapi belum mengucapkan sumpah janji biasanya di istana di depan kepala, kemudian ada SK dari Presiden sebagai kepala negara. Apakah yang sudah terpilih di Komisi 3 itu statusnya identik dengan penyelenggara negara? Saudara terdakwa, saya kira tadi ahli sudah tegas menjawab. Baik. Berkaitan dengan itu, saya kira tidak usah diulang. Silakan. Baik, terima kasih. Sementara itu yang mulia, mohon maaf ini karena awam yang mulia, jadi agak gelibet-gelibet gitu. Ya, silakan dari penasihat. Terima kasih yang mulia. Tapi kami mencoba yang mulia. Ini bukan soal otoriter, tapi ini soal disipliner dan indisipliner. Jadi kami bersepakat dengan tim kalau yang sudah ditanya kami tidak tanyakan, dan kami tahu Prof. Edi dan Prof. ditunggu di tempat lain, maka kami coba efektif saja. Mungkin 1 sampai 3 lah paling maksimal pertanyaan. Dari kami mulai, dari saya dulu, izin Prof. saya bertanya kepada Prof. Edi, bukan bertanya, mungkin sekedar mohon penjelasan dari Prof. Kalau tadi dari beberapa pertanyaan yang muncul, Prof menyampaikan dalam konteks menafsirkan pasal yang fake norm tadi ada kemungkinan samar, sehingga dalam praktek peradilannya tadi Prof mengatakan on depend on case, sangat tergantung pada kasusnya. Nah, dalam ruang yang tadi saya sampaikan, bagaimana supaya penerapannya tidak open bracing, tidak multipurpose, tidak menjangkau semua. Nah, dari ujung semut, lubang semut sampai ya jangkauannya luas. Ini kan soal peluang menafsirkannya, Prof. Pertanyaan saya kepada Prof, bagaimana sebuah praktek peradilan yang baik sehingga kalau terjadi ada suatu pasal yang Prof tadi sampaikan, katakanlah menyangkut penafsiran tadi pasal 69 ataupun jangkauan pasal 11 dan 12. Tadi Prof mengatakan pegangannya harus lex serta. Nah, saya ingin bertanya Prof, atau minta penjelasan. Kalau dari aspek reforming, penerapan hukum dan refinding antara penerapan hukum dan penerapan hukum, karena di situ pasti ada jarak antara penegak hukum dan hukum. Nah, jaraknya itu adalah ada 2 teman-teman, ada konstruksi, ada interpretasi, Prof. Nah, bagaimana ruang ini? Karena saya tidak bermaksud bertanya pada Prof masuk rezim yang mana, tapi saya rasa mungkin Prof akan multi rezim melihatnya. Apakah restrikta di samping lex serta itu menjadi hal yang penting dalam reforming atau refinding? Saya minta penjelasan. Restrikta artinya strict, penjangkauannya itu harus jelas dan terbatas. Terima kasih. Ya, ini kalau calon dokter memang pertanyaannya teoretis. Tapi begini, majelis yang mulia, saya mau mengatakan bahwa yang pertama, kalau kita kaitkan apa yang ditanyakan oleh saudara penasihat hukum berkenaan dengan suatu pelaksanaan undang-undang, itu tentunya tidak terlepas dari penafsiran. Memang penafsiran dalam konteks hukum pidana tidak seluas penafsiran dalam konteks hukum perdata. Mengapa demikian? Karena dalam konteks hukum pidana dia dibatasi oleh asas legalitas dengan salah satu prinsip yang tadi yang ahli kemukakan, yaitu prinsip lex serta, hukum harus jelas, dan lex stricta, hukum tidak boleh diinterpretasikan terlalu luas sehingga dapat dianggap merugikan. Yang ingin ahli katakan di depan sidang yang mulia ini, ada prinsip-prinsip penafsiran dalam hukum pidana. Ada penafsiran yang prinsip penafsiran yang pertama itu adalah yang disebut dengan istilah prinsip material. Prinsip material ini tidak terlepas dari kebenaran material dari suatu peristiwa hukum yang sedang disidangkan. Ini semua akan diserahkan kepada hakim, karena dalam proses pembuktian dari A sampai Z ini yang mengetahui adalah hakim. Yang kedua, ini untuk menjawab pertanyaan dari penasihat hukum, hakim juga dibatasi dalam penemuan hukum itu ada asas yang namanya in dubio
pro reo. Indubio pro reo itu ketika terdapat keraguan-raguan di dalam persidangan, maka hakim harus mengambil putusan yang menguntungkan kepada terdakwa. Ini salah satu prinsip. Lalu kemudian yang berikut akan dilihat yang disebut dengan istilah prinsip titulus et lex, rubrika et lex. Di sini apa yang didakwakan terhadap terdakwa, apakah dia sesuai atau tidak dengan maksud pembentuk undang-undang. Kalau dia sesuai dengan maksud pembentuk undang-undang, maka cenderung kemudian hakim akan menjatuhkan pidana. Sebaliknya, apabila ini berdasarkan interpretasi pembentuk undang-undang jauh dari apa yang dimaksudkan dari perbuatan nyata, maka di sini hakim akan berpegang kepada yang tadi saya katakan, asas indubio pro reo. Jadi kalau ditanyakan mengenai posisi saya seperti apa, ya kembali kita tidak bisa strict menyatakan A atau B, tetapi tergantung kepada kebutuhan dalam persidangan. Terima kasih Prof. Cukup satu pada Prof. Jenny. Langsung saja. Ini kaitan dengan pola transaksi. Kita mengenal apa yang disampaikan oleh majelis dan jaksa. Ada kecenderungan yang disebut dengan disguise of payment, pembayaran secara tersurat. Nah ini maksud saya dalam konteks keperdataan kan ini motivasi menjadi penting. Kalau motivasinya kriminalis, artinya memang ada niat yang tidak baik tadi Prof mengatakan. Nah, tapi pertanyaan, kalau motivasinya altruistis misal, sumbangannya ini memang niatnya untuk memberikan keuntungan atau apa, memakmurkan lah katakanlah tempat-tempat yang well edukasi untuk masyarakat dan sebagainya. Ini apakah ini juga penting untuk dilihat tentang motivasi? Ya. Asas itikat baik ya. Jadi kalau ada satu hal kita lihat dulu itikatnya bagaimana. Kalau perjanjian itu selalu pelaksanaannya harus dengan itikat baik, sehingga meskipun salah satu pihak itu jadi tidak boleh salah satu pihak sangat dirugikan untuk kepentingan pihak yang lain. Jadi nanti terserah kepada hakim bagaimana lalu membuat satu keputusan yang tidak terlalu merugikan salah satu pihak untuk kepentingan pihak lain. Jadi menurut saya itikat baik itu penting di sini, baik dalam pelaksanaannya maupun sebelum hubungan hukum itu dilaksanakan, dalam artian harus ada kejujuran di situ. Dan kalau yang dilaksanakan itu harus ada kepatutan di dalam pelaksanaan. Terima kasih Prof. Jadi yang kami masukkan tadi disguise of payment itu pembayaran terselubung yang memang motivasinya tidak jelas. Tapi kalau dalam sebuah transaksi itu jelas, transaksi yang seperti Prof sampaikan itu jelas motivasi tidak baik ya Prof ya. Terima kasih. Silakan berikut. Ya, terima kasih yang mulia. Saya pengen bertanya kepada Prof Umar terkait dengan tadi kita berbicara sedikit mengenai masalah TPPU dan masalah tadi Prof kurang sependapat mengenai predikat crime yang seharusnya diberikan terlebih dahulu. Kalau seandainya di dalam dakwaan ataupun di dalam persidangan ini terdakwa itu didakwa telah melakukan satu tindak pidana pencucian uang yang berasal dari satu tindak pidana korupsi. Nah, lalu kemudian bagaimana menurut pendapat ahli ini terkait dengan pembuktiannya? Pembuktian yang dalam tindak pidana korupsinya, let's say katakan dia menerima uang Rp5.000, lalu kemudian uang yang Rp5.000 ini kemudian dicuci untuk membeli sesuatu dengan harga Rp5.000 dan kemudian didakwa berdasarkan tindak pidana pencucian uang. Sementara dari tindak pidananya sendiri yang awal, asal muasal tindak pidana ini sendiri ya belum diketahui apakah uang itu memang dikorupsi, apakah uang itu diberikan sampai kepadanya, apakah uang itu dari korupsi, apakah dari narkoba, itu belum dibuktikan. Nah, bagaimana pendapat ahli yang kemudian dari tindak pidana ini yang langsung secara bersamaan kemudian didakwakan untuk masuk ke dalam rezim yang tindak pidana pencucian uang ini sendiri?
Saya kira jawaban saya tegas terkait pencucian uang. Saya berpendapat bahwa kejahatan asal harus dibuktikan terlebih dahulu, atau setidak-tidaknya kejahatan asal itu dibuktikan bersamaan dengan pencucian uang itu. Seandainya saya didakwa melakukan pencucian uang sebanyak Rp5.000, tetapi Rp5.000 ini tidak bisa dibuktikan apakah ini hasil kejahatan ataukah bukan hasil kejahatan, maka saya tidak dapat dikatakan melakukan pencucian uang. Itu pendapat saya. Kalau dikatakan di dalam unsurnya itu ada kalimat menyamarkan, itu menurut Ali apa? Begini, kalau kita melihat dalam konteks keseluruhan dari pencucian uang, mau dia blessing, penempatan atau menyamarkan dan lain sebagainya, tetap harus disebutkan ini apa, kejahatan asalnya itu apa, atau paling tidak dibuktikan bersama-sama dengan pencucian uang itu sendiri. Selama tidak bisa dibuktikan, maka tidak bisa dikatakan melakukan pencucian uang. Tidak mungkin masuk ke dalam unsur yang lain apabila unsur awalnya saja unsur asal tidak, selama tidak bisa dibuktikan, pendapat saya tidak bisa dikatakan mungkin pencucian masuk ke yang uang. lain. Iya, Terus karena saya dia kosong proxima, saya kira. lanjutkan yang mulia. Ya, silakan. Sedikit yang mulia. Saya ingin bertanya dengan pada Prof. Omar. Yang satu, saya ingin minta dijelaskan mengenai apa sih yang dimaksud dengan mens rea. Kalau kita berbicara mens rea atau boleh juga dikatakan dolus malus, itu niat jahat ya. Jadi memang seseorang itu sudah punya niat jahat, tapi dalam perkembangan niat jahat itu tidak mesti pada suatu awal perbuatan. Dia bisa timbul di tengah, tapi dia juga bisa muncul belakangan. Yang namanya mens rea itu adalah niat jahat. Jadi kalau memang orang itu mempunyai niat jahat, maka kemudian dia punya kesalahan. Kalau punya kesalahan, maka bisa dimintakan pertanggungjawaban. Apakah mens rea atau niat jahat itu selalu diterapkan atau selalu harus ada sebagai suatu unsur atau yang harus dibuktikan di dalam suatu tindak pidana? Betul, harus. Betul, harus. Saya ingin memberikan ilustrasi. Kalau andai kata ada seseorang yang menerima pemberian atau menerima pemberian dalam, katakan dia menerimanya sebelum dia menjabat. Tadi yang saya ingin meneruskan yang terdakwa sampaikan, dia menerima sebelum dia menjabat. Dia menerimanya tersebut dengan itikat baik, tanpa ada niat jahat, dengan berpikiran bahwa pada saat dia menerima, dia belum menjabat dan dia tidak mempunyai kekuasaan yang terkait dengan jabatannya tersebut. Dalam hal ini, apakah ada mens rea dalam perbuatan seseorang itu dalam menerima pemberian? Ya, ini sekali lagi saya katakan, kalau pertanyaan seperti itu, maka kalau bertanya apakah seseorang itu belum punya jabatan atau dia tidak sebagai penyelenggara negara, maka saya kira akan kembali kepada pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Saya tetap berpendapat bahwa ketika seseorang itu meskipun dia belum tetapi akan jadi, tetap disamakan dengan suatu penyelenggara negara. Hanya saja saya memberikan suatu parameter begini, mengukur niat jahat orang itu kan tidak mudah. Karena itu di dalam hukum pidana ada yang namanya teori kesengajaan yang diobjektifkan. Teori kesengajaan yang diobjektifkan itu adalah autoritatif dari judge, adalah autoritatif dari hakim. Dari mana dia memperoleh kesengajaan dari yang diobjektifkan itu? Kesengajaan yang diobjektifkan untuk menentukan niat jahat atau dolus malus seseorang itu tidak terlepas dari pembuktian suatu perkara. Dan saya kira ada buku di situ, Anda bisa melihat mengenai parameter-parameter pembuktian sehingga hakim bisa mengobjektifkan apakah betul atau tidak mengenai suatu niat jahat atau mens rea itu. Artinya dengan kata lain, niat jahat atau sikap batin yang jahat tersebut harus dibuktikan. Oh iya, kalau Gitu itu ya? ya. Oke. Ya. Kemudian mengenai penerimaan manfaat, saya hanya ingin menajamkan mengenai penerimaan manfaat. Dalam hal seseorang dikatakan didakwa menerima manfaat karena ada yang dinilai dengan sejumlah uang tertentu. Jadi ada uang tertentu yang diberikan pada sesuatu fasilitas dan terkait dengan dikatakan itu memberikan manfaat pada seseorang.
pertanyaan saya, apabila orang tersebut sama sekali tidak menduga atau mengetahui bahwa dia menerima manfaat tersebut, apakah itu dapat dikatakan seseorang tersebut menerima manfaat? Tadi dalam konteks pasal 11, 12A, 12B sudah saya katakan bahwa manfaat itu bukan sesuatu yang mutlak harus ada, karena dia delik formal. Begitu dia menerima sesuatu, dia tidak perlu mengetahui ada manfaat atau tidak. Begitu sudah terima, sudah selesai di situ. Full stop. Oke. Tetapi bahwa dia mengetahui atau dia harus menduga bahwa dia menerima sesuatu, apakah barang atau fasilitas, itu harus dibuktikan. Ya, membuktikan dengan konteks bentuk kesalahan dalam pasal 11, 12, 13 itu sangat mudah bagi penuntut umum, karena itu adalah unsur kesengajaan yang dikulpakan. Dikulpakan itu orang tidak hati-hati saja kena. Oke. Kemudian izin terus melanjutkan kepada saksi ahli Prof. Dr. Siti ya. Pertanyaan kami sederhana, bukan karena kami kaum praktisi. Dilihat dari sudut hukum kebendaan, ini berarti kaitan dengan visitor atau ekner. Mohon ahli jelaskan beda ikan di sungai dan kambing yang lepas dari kandang serta mobil yang ada di dalam showroom. Oh, maksudnya jenis kendaraannya itu, ya. Kan di sungai kan serius. Ya, itu benda itu macam-macam. Ada benda yang memilikinya, ada benda yang tidak ada yang memilikinya. Seperti itu tadi, ikan di sungai itu siapa sih yang? Tapi kalau saya pergi ke sungai, saya mancing, saya dapatkan itu jadi milik saya. Itu benda bergerak karena saya tuh ikon saya mengambil benda itu seperti itu. Oke. Ya. Kalau terkait dengan istilah visitor sama ekner tadi, Ya. kalau ibu tadi bilang kalau bisa pancing dapat ikannya, kedudukan itu sebagai visitor atau Kenal. Kenapa Itu milik saya. Itu bukan milik siapa-siapa, saya boleh ngambil itu karena itu barang bergerak. Dan dengan pengambilan itu dia menjadi milik saya. kalau yang kambing lepas dari kandang nih, kemudian Ya, ibu tangkap, Kalau kedudukan kambing itu lepas sebagai dari kandang itu kan ada pemiliknya. Iya. Saya tangkap dan saya nyolong namanya kan. bukan kan lepas dari kandang, daripada liar ibu tangkap nih. Ya. Kok siapa nih pemiliknya belum jelas kan? Ya. Ibu nggak ada maksud untuk memiliki atau menjual. Ya. Pertanyaannya kedudukan itu sebagai apa? Visitor. Kalau ibu kemudian beli mobil di showroom, kedudukan itu sebagai apa? Setelah BPKB atas nama saya kenal. Bukan. Baik, kalau gitu Bu. Terkait dengan jual beli ini, jual beli mobil ya. Sahnya itu apa dulu? Begini Pak, jual belinya itu sendiri kan sifatnya konsensual obligator. Dia terbentuk pada saat tercapainya kata sepakat, tetapi tidak memindahkan hak milik. Mobil di showroom itu kan ada sepakat untuk membelinya, diserahkan kepada saya mobilnya, tapi BPKB belum atas nama saya. Itu saya belum berkedudukan selaku kenal karena perjanjian jual beli itu tidak bersifat saklek. Yang bersifat saklek yang memindahkan hak milik itu adalah leveringnya, dan karena ini benda yang terdaftar, bergerak terdaftar, maka pengalian kepemilikan itu dilakukan dengan dari nomor. Oke, tadi soal jual beli mobil sudah, selanjutnya ditanyakan oleh terdakwa supaya sinkron Mas. Pembedaan antara ekner dan visitor tadi ya. Maaf, Karena kedudukan pihak terdakwa. Ya, bagaimana maaf saya tidak mematikan HP. Ya. Bagaimana? Terkait masalah kedudukan Ya. sebagai pembeli, tadi di muka sudah ditanyakan oleh terdakwa. Ya. Nyambungnya di situ Bu. Ya. Kami hanya ingin mohon penjelasan dari ahli tentang secara konkret visitor sama ekner itu bedanya apa? Jadi begini, visitor itu berkata dari kata sitter ya, itu menduduki. Jadi orang menguasai satu benda dan mengambil manfaatnya seluas-luasnya, baik secara sendiri atau dengan perantaraan orang lain,
dan berbuat seolah-olah itu miliknya, meskipun secara yuridis itu belum miliknya, dan itu diakui oleh masyarakat seperti itu. Kalau Ekenar tidak, Ekenar itu adalah orang yang mempunyai pemilikan yang seluas-luasnya, artinya dia boleh mengambil manfaatnya, dia boleh melakukan perbuatan bebas, ya, perbuatan bebas atas barang tersebut, seperti itu. Jadi ya, beda. Ibu sudah kelar Ya. penjelasan Ibu, terima kasih. Ini sangat membantu pemilihan kami nanti. Kemudian ke saksi Prof. Edi ya. Prof, untuk istilah penyelenggara negara yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, itu apakah tunduk dan terikat kepada masing-masing sesuai dengan misalnya nih DPR, Undang-Undang MP3, PNS, Undang-Undang PNS, Presiden, Undang-Undang PNS gitu Pak? Begini, sebetulnya kembali kepada siapa yang maksudkan dengan penyelenggara negara atau pejabat negara, ini kan dia akan pasti diyuntukkan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang bebas dari KKN itu ya. Tetapi yang ingin saya katakan bahwa penafsiran penyelenggara negara ini memang sangat luas. Apalagi kita telah meratifikasi Konvensi PBB mengenai anti korupsi. Jadi konvensi PBB mengenai anti korupsi itu yang namanya penyelenggara negara, dia bukan tidak hanya seorang pegawai negeri atau seorang pejabat negara atau suatu pejabat publik, tetapi orang siapapun yang dia bekerja atau akan bekerja untuk suatu kepentingan publik, itu berdasarkan pasal 2 Konvensi PBB mengenai anti korupsi masuk dalam penyelenggara negara. Celakanya atau dalam konteks ini yang ingin saya katakan, Indonesia telah meratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Oke, udah kelar tadi Pak soal. Kedua gini, ini kalau praktisi bertanya Pak, kalau seseorang didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang, kemudian aset 1, 2, 3 itu dituduh sebagai hasil daripada tindak pidana pencucian uang. Pertanyaan kami sederhana, alat bukti apa sih yang harus diuji untuk bisa membuktikan bahwa aset si A itu ya, hasil? Kalau kita bertanya soal alat bukti atau bewijs midelen, maka kita akan kembali kepada 184 KUHP ya. 184 KUHP. Apakah itu surat, keterangan saksi, keterangan ahli ataupun keterangan terdakwa sendiri. Artinya pembuktiannya dia akan kembali kepada KUHP. Lalu kemudian apakah dia memenuhi kekuatan pembuktian ataukah tidak, itu semua depend on judge. Ya, berkaitan dengan itu Prof, bagaimana penerapan sistem pembuktian terbalik yang diatur dalam undang-undang Betul sekali. itu Prof? Saya kebetulan pidato pembukuan saya judulnya adalah pembalikan beban pembuktian dalam pencucian uang dan tindak pidana korupsi. Memang pasal 77, pasal 78 itu, mohon maaf, itu adalah pasal yang banci. Dia tidak tegas. Di situ terdakwa diberi kewajiban untuk membuktikan bahwa harta yang dia peroleh itu bukan dari suatu tindak pidana. Tetapi undang-undang itu tidak memberi solusi apa yang terjadi kalau terdakwa bisa membuktikan dan apa yang terjadi kalau terdakwa tidak bisa membuktikan. Itu kan ada two possibilities di situ. Dalam konteks teori, karena ini undang-undang tidak memberitahu, maka saya beritahukan dalam konteks teori yang namanya omkering van bewijs last, pembuktian terbalik yang dianut dalam pasal 77, 78 Undang-Undang TPPU itu. Dalam konteks teori, ketika terdakwa bisa membuktikan bahwa harta kekayaan itu bukan dari hasil kejahatan, maka penuntut umum punya yang namanya tegen bewijs. Tegen bewijs itu adalah bukti yang berlawanan dengan bukti yang dimiliki oleh terdakwa. Ketika dia bisa mengajukan bukti yang berlawanan dengan bukti terdakwa, maka semua akan kembali kepada weight of proof, kekuatan pembuktian yang dimiliki oleh hakim-hakim yang akan menilai. Sebaliknya, ketika terdakwa tidak bisa membuktikan bahwa harta kekayaan itu bukan merupakan hasil tidak pidana, kalau dia tidak bisa membuktikan, maka dengan sendirinya sudah dianggap terbukti. Tetapi sekali lagi, dalam konteks pencucian uang, dalam hubungan kausalitas harus ada
kejahatan asal apa yang didakwakan terhadap terdakwa, atau mungkin kejahatan asal itu sudah terbukti dalam putusan pengadilan yang lain. Terima kasih Prof, jadi terang beneran bagi kami. Terakhir untuk masalah TPPU, Prof, ya. Di dalam undang-undang TPPU itu ada tidak aturan yang mengatur wewenang KPK untuk menuntut perkara TPPU? Memang kalau saya tidak salah baca dalam undang-undang pengadilan tipikor, kalau tidak salah di situ dikatakan bahwa termasuk di dalamnya mengadili tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi. Jadi bukan memang pada kewenangan dalam dalam KPK itu, tetapi ada dalam undang-undang pengadilan tindak pidana korupsi. Artinya apa? Kita melakukan interpretasi sistematis gramatikal. Kalau pengadilan tipikor itu dia berwenang untuk mengadili tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi, lalu kita melihat, oh ternyata kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap perkara korupsi dan penuntutan tidak hanya mulai dari polisi dan Kejaksaan Agung, tetapi KPK juga memiliki wewenang untuk itu. Jadi, kalau soal kewenangan lembaga terkait dalam penegakan hukum, apa bisa wewenang itu timbul dari tafsir-tafsir? Begini, sesuatu yang tidak diatur belum tentu tidak boleh dilakukan, atau sesuatu yang tidak diatur belum tentu boleh dilakukan. Disitulah kita bermain dalam konteks interpretasi. Saya selalu mengambil contoh, mohon maaf mungkin agak tidak etis. Di dalam ruangan ini tidak tertulis dilarang kencing, tapi apakah kita boleh kencing di sini? Kan tidak. Apa ukuran sesuatu yang tidak diatur itu boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan? Ukurannya hanya ada 3. Satu adalah soal kepatutan, 2 ketertiban masyarakat, 3 adalah tertib hukum. Dalam konteks apakah KPK berwenang untuk melakukan penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang, kita lihat persoalan kepatutan, ketertiban umum tidak ada masalah. Kita kembali kepada tertib hukum. Tadi saya katakan bahwa dalam undang-undang pemberantasan dalam undang-undang pengadilan tipikor ada kewenangan pengadilan tipikor yang berdasarkan interpretasi sistematis gramatikal, karena KPK mempunyai kewenangan untuk menyidik dan menuntut perkara korupsi sehingga bisa dibaca demikian. Itu sekali lagi pendapat saya. Penasihat hukum boleh berbeda pendapat. Terkait masalah kesumbangan dalam kegiatan politik.